Ya, kita lanjutkan. Saya jadi penasaran juga kalau tadi Bang Dev katakan kita cukup mandiri, internal cukup solid dengan mengusung capres yang sudah dihasilkan dari Munas. Pak Erlangga Hartarto, memang hasil survei di internal bagaimana? Hasil survei internal terjadi peningkatan yang cukup baik. Kita lihat trennya cukup meningkat dan juga exposure beliau dengan keberhasilan dengan sejumlah program-program paket dan juga pengenalan masyarakat dan masyarakat semakin merasakan bahwa apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan itu berdampak langsung. Karena memang Pak Erlangga itu kan bukan tipe pencitraan yang sibuk sana sini, tapi lebih baik sibuk kerja. Nah, cuma masalahnya masyarakat tuh awalnya ya itu banyak kurang menyadari bahwa apa yang mereka nikmati ini adalah hasil kebijakan secara makro. Nah, inilah tugas kita semua yang di Golkar ini, yang di tingkat-tingkat sampai dengan tingkat RT RW, terus mengingatkan dan menyadarkan masyarakat. Bapak Ibu dapat BLT, Bapak Ibu harga bisa tetap stabil, Bapak Ibu ini semua masih ada punya pekerjaan. Kenapa? Karena program-program ekonomi yang dibuat oleh Pak Erlangga. Gitu. Ini peningkatannya dari segi popularitas atau elektabilitas? Dua-duanya. Popularitas semakin meningkat, elektabilitas pun juga semakin meningkat. Oke, saya ingin masuk ke KIB karena tadi juga sudah disinggung juga oleh Bang Dev juga kan. Sebetulnya bisa ada nama lain di luar tokoh-tokoh di partai, ketiga partai tersebut. Apakah itu memang inisiasinya memang dari internal KIB atau memang ya ada tangan-tangan halus gitu ya yang mungkin menitipkan nama lain ke dalam KIB ini begitu? Tentunya kalau KIB tetap menginginkan internal ya, karena kita ada ketua umum. Tapi kadang keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. realitasinya. Nah, tentu ya, jadi makanya tentu keinginan tetap kita internal. Nah, akan tapi ya itu selalu ada yang tadi sedikit kita sampaikan, menggoda-goda, menarik-narik, mencoba menggiring. Nah, tergoda nggak tapi Bang? Nah, akan tapi ya sekarang alhamdulillah kita masih tetap solid. Gitu. Belum tergoda. Insya Allah nggak akan tergoda. Nah, kan kalau ngomongin KIB ada dua partai lain. Kalau Golkarnya masih firm, udah bagaimana dengan dua ini? Koordinasi juga bagaimana? Itu makanya sekarang kita sebagai yang terbesar di dalam KIB harus bekerja jauh lebih keras dari yang lain, ya. Bukan hanya untuk meningkatkan figur Pak Erlangga saja di kalangan masyarakat, tapi juga harus terus meyakinkan bahwa dengan kita memiliki calon yang terbaik, kita bisa merenggut kemenangan yang besar. Gitu. Golkar merasa nggak di KIB itu bahwa kayak sedang bujuk-bujuk gitu loh oleh dua partai lainnya yang ada di KIB ini untuk menerima godaan. Ya karena mungkin dua partai lainnya mungkin berpikirnya begini, kita harus selamat nih di 2024. Tapi Mas Hanta tadi punya analisa, mau 2019 mau 2024 nanti Partai Golkar ya tetap begini, kan begitu ibaratnya. Gimana Bang Den? Gini loh, di dalam KIB ya, setiap survei bayangin dari mulai 2004, 2014, ya, 2019, PAN dikatakan bahwa tidak akan lolos parliament threshold. P3 juga akan begitu. Tapi ya setiap pemilu selalu semuanya tiga-tiganya bertahan. Jadi kalau hanya kita berkaca kepada hasil survei, ya udah ngapain pemilu ya kita ambil survei aja gitu kan? Enggak. Nah, pertarungan nantinya kan pada saat pemilu. Betul. Dan selalu terbukti berkali-kali partai-partai yang tergabung dalam KIB selalu selamat. Nah, selalu tetap memiliki kursinya walaupun jumlahnya fluktuatif dalam setiap pemilu. Jadi kami yakin bahwa kesolidan kita ini dan figur yang kita miliki itu adalah yang terbaik. Oke, Mas Hanta, tapi kalau misalnya nih kita berandai-andai saja lah, oke lah. Kalau kemudian membuat simulasi lah gitu ya. Kalau kemudian Partai Golkar ini mempertimbangkan ada nama lain di luar rumah Partai Golkar ini, apakah kemudian ini bisa menarik juga kotel efek untuk elektoral Partai Golkar? Kita sebut aja tidak dengan nama yang menarik yang sekarang udah jadi semua dalam Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar pindah menjadi kader Partai Golkar atau petinggi Partai Golkar, jelas kuningnya, keluar dari PD Perjuangan, dan PD Perjuangan tidak mendukung Ganjar, mungkin itu peluang mendapatkan efek ekor jasnya cukup besar. Kenapa? Karena Ganjar sudah dipersepsikan cukup kuat. Itu pun belum tentu ya, harus diukur nanti soal persepsi publik orang pindah partai dan seterusnya. Itu satu. Tapi kalau Ganjar Pranowo keluar dari PD, yang kedua ya, kalau itu agak sulit dapat maksud saya. Kalau itu paling maksimal dapat. Tapi kalau misalnya Ganjar keluar dari PDI Perjuangan, didukung oleh Golkar dan tidak masuk Partai Golkar, itu juga belum perlu kerja keras seperti Anies dan Nasdem. Jadi perlu strategi untuk membuat brand connection tadi bahwa ID-nya ini. Karena bahwa masyarakat masih ingat Ganjar adalah tadi kuning, masih tanggung.
Tapi kalau yang ketiga, akhirnya Golkar mendukung Ganjar Pranowo, tapi di saat yang sama PD Perjuangan juga mendukung Ganjar Pranowo, maka ini seperti cerita Pak Jokowi yang akan mendapatkan berkah kotel efek atau efek ekor jas paling besar ya tetap PD Perjuangan. Kecuali Golkar mungkin dibantu sebagai cawapres. Tapi kalau tidak cawapres, kemudian tidak dapat capres, ya agak sulit juga untuk mendapatkan itu yang terjadi sudah di 2019. Iya, 19 yang akan dapat tentu orang dalam persepsinya Ganjar adalah merah hari ini. Mau diulang-ulang Ganjar adalah PD Perjuangan. Itu yang menjadi tantangan bagi Partai Golkar menurut saya. Sehingga yang harus dipikirkan juga ketika pindah pun maksimal itu ada persepsi publik tentang orang tidak begitu suka ada yang sudah lama kemudian pindah ke partai lain. Nah, itu juga jadi sisi Mas Ganjarnya juga harus diantisipasi. Iya, Ganjar kuat itu juga sama karena bersama PD Perjuangan. Sama. Jadi tidak hanya PDIP terancam kalau tidak mendukung Ganjar. Sama, Mas Ganjar kalau keluar dari PDIP tidak sekuat sekarang prediksi saya. Artinya survei yang kemudian karena basisnya mereka sama-sama di Jawa Tengah. Itu adalah kandang banteng, itu juga basis Ganjar. Jadi dua-duanya ini dilematis kalau mereka berpisah, ada pendukung Ibu Mega, pendukung PDIP yang sangat loyal, itu kemudian Ganjar keluar bisa jadi tidak memilih Ganjar. Logika terbalik. Begitu juga pemilih Ganjar yang loyal itu tidak memilih PD Perjuangan. Dilematis mereka. Jadi pemilih di Jawa Tengah yang basis keduanya akan terbelah. Nah, ketika Ganjar keluar dengan PDIP turun, pemilih Ganjar juga turun sebenarnya, pergi ke Golkar. Nah, Golkar harus punya PR untuk membuat Ganjar menjadi kuning. Nah, itu tadi saya kira. Tapi nggak mudah, dan tadi Anda mengatakan kan nggak bisa. Sedikit karena semua warna itu sudah melekat di pemilih kita. Tapi kan ada potensi. Kalau bilang apakah Ganjar kemudian pindah, oh iya betul ada potensi. Tapi tidak otomatis ya, karena tadi itu, apakah di dalam itu ada PD Perjuangan atau enggak. Kalau ada PD Perjuangan, maka Golkar pun tidak terlalu banyak berharap dari mendapatkan Mas Ganjar, karena Ganjarnya tetap merah. Tapi yang kedua, yang saya kira Golkar betul, memang Mas Dev betul, harus otonom dan seterusnya. Tapi ini tantangan, kita lihat ujungnya seperti apa. Kalau saya membaca memang Golkar, terutama PAN dan P3 ini, kita sudah bisa lihat ya, ada 3 capres yang elektabilitasnya kuat ya sementara ini. Meskipun mereka berada kompetitif ya di rentang margin of error seperti Prabowo, Anies dan Ganjar Pranowo. Nah, kalau terbaca kan kir di Prabowo, kemudian Anies, Nasdem dan kawan-kawan sedang proses. Nah, sepertinya memang arahnya Ganjar ada di sini. Nah, faktor di sini tuh di sini di KIB, di sini di beliau ini yang sedang ditimang-timang. Ini realitasnya karena ada faktor kingmaker di belakangnya. Dan saya kira adalah 3 partai ini, terutama mungkin di antara 3, yang partai yang paling tanda petik yang masih bisa paling dekat dengan kekuasaan untuk mengganti kata yang paling bisa dikendalikan oleh kekuasaan. Gitu. Jadi faktor ini sebenarnya tantangannya. Kalau bahasa Mas Arif Fadil ada tangan halus, kalau saya tangan kuat. Menjawab tantangannya bagaimana nih? Enggak, gini lah, tetap Partai Golkar akan tetap bersama KIB, walaupun ini semua ketua umumnya KIB, Golkar, P3 dan PAN itu semua di dalam pemerintahan ya. 2 tuh menteri, 1 one team press. Akan tapi kita kalau untuk membuat kebijakan internal, kita akan tetap rembukan secara internal. Pasti komunikasi dengan presiden itu hal yang wajar. Namanya juga anggota kabinet, pasti akan ada komunikasi. Tapi bukan berarti dikendalikan oleh kekuatan di luar dari. Karena tangan KIB kuat tersebut. Bang, udah bukan tangan halus lagi. Ya memang panco, kita kan enggak juga gitu. Ini kan masalah, namanya politik kan ya harus ada kuat, tapi ada juga keluasan. Gitu. Nah, tapi untuk kita membuat suatu kebijakan, akan pasti itu adalah kita ngelihat kepentingan kita semua, yang harus merefleksikan kepentingan bangsa. Oke, artinya hingga detik ini capres yang diusung oleh Partai Golkar masih tetap Erlangga Hartarto. Tidak berubah. Tapi Golkar juga pengen menang ya Mas Dep, karena misalnya memaksakan mendukung yang perlu dihitung ya, semuanya mau menang, mendukung kemudian di Pilpres kalah, atau itu dilema gitu, ngejar ini harus kadernya belum tentu menang, atau ikut di gerbong yang menang gitu. Tapi Golkar sebenarnya menang kalah, ujungnya dia bisa ikut juga. Karena tadi kan waktu kita berbincang juga kan Dev Laksono mengatakan ketika 2019 kita firm, ya kan, kita mendukung Joko Widodo gitu, tapi ternyata kami tidak mendapat imbasnya, kata ini. Enggak, sebelumnya juga ketika masih mendukung Prabowo juga dapat menteri juga. Masih masuk juga dalam saya juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta Yuda atas diskusinya yang menarik, juga Bang Dev Laksono. Terima kasih banyak Bang Dev, Mas Hanta. Terima kasih banyak. Oke, kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya. Ini kita akan lihat
ada sebuah kegiatan juga dari kegiatan politik ya, kita bisa sebutkan ya juga ya. Pastilah kegiatan politik sepertinya ya. Kita akan bergabung dengan Ciamis, Jawa Barat nanti. Usai jeda para berikut kami akan kembali.